kebetulan saya terlibat di dalam gerakan Indonesia Mengajar, lalu ada gerakan turun tangan, dan kemarin ketika saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, maka kami berkampanye dengan melibatkan anak-anak muda melewat program yang disebut sebagai Desak Anies atau Challenge Anies. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini melibatkan anak-anak muda. Karena itu saya ingin berbagi pandangan tentang bagaimana menggerakkan anak muda. Pertanyaan yang muncul, mengapa anak muda, sarjana-sarjana, mau menjadi guru selama 1 tahun di pelosok tanah air? Mengapa mereka terpanggil untuk mau gerakan ini, ikut gerakan ini? Kemudian ketika kami mulai gerakan turun tangan juga sama. Recording in progress. 20 provinsi, lebih dari 300 kota, telah melibatkan 66.000 relawan, volunteers, dan melibatkan 4,6 juta orang di Indonesia. Semuanya sukarela. Gerakan turun tangan ini membuat orang mau terlibat dalam gerakan politik, dalam gerakan sosial, yang sepenuhnya mendasarkan kepada kerelawanan. Pertanyaan, kenapa mereka mau ikut? Kenapa anak-anak muda terpanggil untuk turun tangan? Namanya juga gerakan turun tangan. Nah, yang ketiga, contoh ketiga adalah gerakan kampanye politik untuk pemilihan presiden yang melibatkan anak muda dan berbondong-bondong anak muda mendatangi. Bahkan kalau dicatat, Desak Anies itu sebuah program, Anda bisa cek nanti di online, yang kita lakukan di 22 kota, yang berpartisipasi secara offline atau langsung itu lebih dari 53.000 orang. 29 juta orang menonton online. Pertanyaannya, anak muda mau terlibat politik? Anak muda mau terlibat kampanye? Why? Mengapa? Nah, dari 3 ilustrasi ini, saya ingin mencoba mencari sebagian penjelasan. Dari pengalaman kami selama ini, anak-anak muda adalah anak-anak yang melihat situasi dengan kacamata yang berbeda. Anak-anak muda itu memikirkan masa depan. Anak-anak muda itu peduli atas kondisi yang ada di sekitar. Jadi, dari pengalaman kami, kalau mau melibatkan anak muda, maka kita harus menawarkan kepada anak muda itu gagasan, ide yang bisa membuat generasi muda punya kesempatan untuk berkarya, bermakna, dan memberikan kepuasan bagi dirinya secara psikologis, secara intelektual, secara moral. Misalnya Indonesia Mengajar. Pemerintah sulit mencari guru untuk ditempatkan di desa-desa yang jauh. Sementara dalam gerakan Indonesia Mengajar, ribuan berbondong-bondong daftar mengikut. Apa bedanya? Karena ketika kita mengundang anak muda jadi guru dengan tawaran imbalan gaji, maka imbalan gaji itu dibandingkan dengan tawaran gaji bekerja di kota, bekerja di korporasi. Maka bekerja menjadi guru jadi kecil
Untuk apa jadi guru kalau gajinya sebutlah X, sementara kerja di korporasi gajinya 2X. Ya ambil yang 2X, bukan yang X. Tapi kalau yang ditawarkan kepada anak muda, inginkah Anda punya pengalaman baru yang dikenang seumur hidup? Inginkah Anda datang ke sebuah tempat di mana murid-murid akan melihat Anda sebagai kakaknya dan melihat Anda sebagai inspirasi? Dan seumur hidup perjalanan murid-murid itu, mereka akan bisa bilang, saya mengerjakan ini semua karena terinspirasi oleh guru yang datang di tempat saya, yang guru itu adalah sarjana terbaik. Maukah Anda punya rumah kedua di pelosok? Maukah punya keluarga kedua di pelosok? Mau